Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 429-432. Dengan seorang putra seperti Sangguan Hong, bagaimana ayahnya bisa begitu baik? Meskipun saya, Li Fugui, bukan orang besar, saya bersedia menyelamatkan komunitas pengobatan Tiongkok dari bencana besar. Ada kegemparan di antara hadirin. Banyak orang tidak dapat menerima bahwa alasan mengapa Li Fugui melakukan ini adalah untuk memperjuangkan pesolek. Ini terlalu keterlaluan, ini bahkan lebih dramatis dari itu. Pria kecil, penjahat tercela dan tak tahu malu. Kamu berbohong lagi, aku ingin mengeksposmu dan membiarkan semua orang tahu wajah aslimu. Melihat begitu banyak orang telah ditipu oleh Li Fugui, Yu menggertakkan giginya dengan marah dan berdiri. Bangun dan katakan dengan lantang, kamu berbicara omong kosong. Tujuanmu memberantas keluarga Sangguan pasti untuk duduk di posisi presiden konferensi Elixir, kan? Begitu. Ucapan ini keluar, hiruk-pikuk diskusi tiba-tiba menjadi lebih keras. Semua orang semakin berpikir bahwa hanya jawaban ini yang dapat menjelaskan tindakan Li Fugui hari ini. Apalagi orang baik dan perbuatan baik, meskipun ada, akankah mereka muncul di sini? Beberapa orang juga mengenali identitas Yu, dan banyak dari mereka menunjukkan keraguan di wajah mereka. Lagi pula, Yu milik keluarga Yu, dan sekarang keluarga Yu adalah sekutu Li Fugui. Bagaimana Yu bisa melawan Li Fugui? Tanpa menunggu mereka memikirkannya, Li Fugui tertawa dan mengakui dengan murah hati, ya, tidak ada salahnya Anda mengatakan itu, tetapi bayangkan jika saya benar-benar dapat menurunkan harga obat mujarab, sehingga semua praktisi pengobatan Tiongkok, semua orang di dunia seni bela diri kuno akan mendapat manfaat. Apakah ada yang tidak boleh saya lakukan pada pertemuan ini? Saya adalah alkemis dari konferensi pengobatan spiritual. Seorang pria parubaya menatap Li Fugui dengan fanatik dan berbicara dengan keras. Kata-kata ini segera menarik banyak orang di sekitar untuk melihat pria parubaya itu dengan rasa ingin tahu dan hormat. Profesi alkemis, kemanapun dia pergi, akan membangkitkan rasa hormat dari semua prajurit kuno. Li Fugui sangat gembira. Seperti kata pepatah, semuanya sulit di awal. Meski hanya ada satu apoteker dari konferensi Elixir yang berdiri untuk mendukungnya. Tapi jika ada yang pertama, akan ada yang kedua dan ketiga. Begitu momentum yang luar biasa terbentuk, apakah keluarga Sangguan belaka? Bahkan jika Anda adalah presiden konferensi Elixir, Anda harus berlutut jika Anda mengatakan berlutut. Li Fugui tampak serius, dan berkata dengan tegas, mengingat dukungan semua orang untuk saya berjanji lagi bahwa selama ada alkemis yang mendukung saya akan menyusun daftar. Mulai sekarang, tidak peduli siapa saya, Li Fugui identitas saya dan bahan obat saya akan diprioritaskan untuknya. Apoteker parubaya itu juga tersenyum, menangkupkan tangannya ke arah Li Fugui, lalu duduk lagi. Orang-orang lainnya tidak bisa duduk diam ketika mereka mendengar ini. Bagi sebagian besar apoteker, meskipun mereka tertarik dengan ramuan umum, mereka tidak terlalu tertarik. Sebaliknya, mereka sangat tertarik dengan ramuan bermutu tinggi di mimbar. Tetapi bahkan jika Anda memikirkannya dengan jari-jari kaki Anda dapat mengetahui bahwa tidak mudah untuk membeli ramuan kelas atas semacam ini. Terutama jika Anda tidak mendukung Li Fugui, Anda mungkin tidak memiliki beberapa manfaat yang seharusnya Anda dapatkan, memiliki. Saya juga mendukung Anda, Tuan Li, sebagai presiden konferensi Elixir. Apoteker lain buru-buru berdiri dan menyatakan dengan keras. Lebih besar dari Li Fugui mengangguk sambil tersenyum, dan membungkukkan tangannya dengan sopan, menunjukkan bahwa dia tahu. Segera, yang ketiga, keempat, setidaknya ada 10.000 orang di seluruh pusat konferensi. Meskipun tidak banyak alkemis yang bersembunyi di sini, ada lebih dari 10 orang. Pada akhirnya,
Semua alkemis ini memilih untuk mendukung Li Fugui. Ini membuat Li Fugui gembira dan bersemangat. Meskipun dia sudah memikirkan adegan ini sejak lama, ketika dia benar-benar menyadarinya, perasaannya masih berbeda. Segera seseorang bertanya lagi, "Tuan Li, bagaimana kita memesan dan memilih bahan obat?" Li Fugui sedikit tersenyum dan berkata, "Saat ini, di kota Qingzhou, saya hanya mengizinkan keluarga Yu dan keluarga Wei. Jadi jika Anda membutuhkan eliksir, Anda dapat meminta kedua keluarga untuk memesan. Untuk semua pelanggan yang telah membayar deposit, saya akan bertemu dengan Anda dan menjelaskan secara detail cara menyelesaikan transaksi lanjutan. Singkatnya, semua orang bisa yakinlah. Masalah dengan transaksi, kedua keluarga kami saya akan bertanggung jawab atas penyelesaian dan kompensasi." Ini tentu saja merupakan hasil diskusi antara Li Fugui dan kedua lelaki tua itu. Tentu saja, sebagai imbalannya, Li Fugui sangat murah hati dan menyerahkan 10% keuntungannya kepada kedua keluarga. Dengan kata lain, setiap transaksi, 10% dari keuntungan harus diambil dan dibagi rata antara keluarga Yu dan keluarga Wei. Diperkirakan bahwa manfaat yang dibawa oleh perjanjian ini saja akan memungkinkan kedua keluarga untuk makan banyak, dan pada saat yang sama juga akan memungkinkan kedua keluarga untuk mempercepat akumulasi kontak. Pada saat yang sama, dengan latar belakang dua keluarga besar, semua orang tidak perlu khawatir. Lagi pula, reputasi keluarga Yu dan keluarga Wei selama 100 tahun ada di sana, dan sama sekali tidak mungkin bagi kedua keluarga besar itu untuk menghancurkan keluarga mereka sendiri, masa depan keluarga. Kedua, dengan dukungan dari dua keluarga besar, bahkan jika kedua keluarga besar itu curang, mereka masih bisa membuat masalah di konferensi eliksir, dan konferensi eliksir secara alami akan maju untuk memberi mereka penjelasan. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat mulai memesan nanti. Sebagai imbalan atas cinta dan dukungan Anda, pesanan pertama adalah persediaan yang tidak terbatas, dan Anda dapat memberikan sebanyak yang Anda inginkan. Li Fugui membuang lagi ya. Tuduhan dipecat. Respon dari banyak orang sangat antusias. Bahkan beberapa orang mulai merencanakan seberapa besar pesanan yang akan diambil kali ini. HMPH, aku tidak bisa memesan satu pun. Namun, saat Li Fugui akan pensiun dan menyerahkan panggung kepada keluarga lain yang akan menjual bahan obat, suara mencibir terdengar arogan. Di lorong gerbang, cahaya meredup, dan kemudian beberapa orang masuk. Orang pertama berjalan dengan kepala terangkat tinggi dan wajahnya penuh kesombongan. Namun pipi kiri dan kanannya terlihat sedikit tidak terkoordinasi dan bengkak, namun tidak terlihat terlalu jelas. Pria tua dengan nafas yang kuat mengikuti di belakang. Pria muda Zhongxing Gongyu masuk dengan langkah besar, dan langsung pergi ke mimbar tanpa melihat ke penonton lainnya. Yu Yu masih marah karena kata-katanya ternyata menjadi batu loncatan bagi Li Fugui. Tetapi ketika dia melihat pemuda ini, wajahnya yang cantik menjadi suram lagi. Li Fugui mengangkat alisnya dan menatap pemuda itu dengan cara yang sama. Kemudian Li Fugui berkata tanpa terkejut dalam suaranya, "Tuan muda Sangguan, bukankah wajahmu bengkak?" "Kamu," wajah Sangguan Hongqi memerah. Dan dia mengutuk, "Kamu anjing, kamu cukup beruntung untuk mengambilnya terakhir waktu. Lebih murah, Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Anda lebih kuat dari saya, bukan? Biarkan saya memberitahu Anda, Anda bahkan tidak ingin menjual satu tanaman pun dari bahan obat Anda hari ini, benarkah?" Li Fugui tersenyum main-main, dan berkata dengan santai, "Kalau begitu aku harus menunggu dan melihat, tapi aku masih ingin menyombongkan diri bahwa keluarga Sangguanmu layak menjadi keluarga di konferensi eliksir, dan tidak ada kekurangan eliksir. Lihat di wajah ini hanya sehari, itu akan baik-baik saja. Aku sangat mengaguminya, aku mengagumimu." "Kamu mencari kematian?" Sangguan Hong sangat marah, menatap Li Fugui dengan mata berapi-api. Baik lama maupun baru, dendam muncul di dalam hatinya,
Sangguan Hong menunjuk ke arah Li Fugui, dan berteriak, "Singkirkan dia." Kedua lelaki tua itu meledak dengan momentum, satu kiri dan satu kanan, memblokir semua rute pelarian Li Fugui, dan mereka akan segera pergi, memukul. Namun, pada saat ini, lelaki tua Yu berteriak dengan suara yang dalam, "Hentikan." Kedua lelaki tua itu melirik lelaki tua Yu dan berhenti di jalur mereka. Sangguan Hong berteriak dengan marah, "Orang tua Yu, apakah kamu tidak ingin menghentikanku? Jangan pikir aku tidak tahu bahwa keluarga Yu kamu telah mengkhianati sangguan kita keluarga. Itu hanya seekor anjing, dan aku benar-benar menganggap diriku tuannya, dan aku akan menjagamu di rumah Yu setelah aku membunuh orang ini." Mata lelaki tua Yu itu seperti kilat, dan aura kecerahan puncaknya menyapu, menekan penonton. Setelah itu, Tuan Yu berkata perlahan, "Tuan Sangguan, saya tidak peduli apa status Anda, tetapi ini adalah konferensi penelitian pengobatan Tiongkok. Anda tidak boleh lancang di sini. Jika Anda terus membuat masalah, saya harus melakukannya melapor ke konferensi pengobatan roh dan biarkan mereka menanganinya." Emosi Tuan Wei bahkan lebih panas, dan dia telah membuat pilihan. Jadi dia memarahi tanpa keberatan, "Sangguan Hong, kamu adalah seorang pesolek yang melanggar hukum dan mendominasi. Seluruh kota Qingzhou mengetahuinya, dan itu baik-baik saja pada waktu biasa. Hari ini adalah hari besar untuk konferensi eliksir. Jika kamu masih membuat masalah, aku akan memberimu pelajaran untuk keponakan Sangguan." Sangguan Hong sangat marah sehingga dia pikir dia akhirnya bisa bangga hari ini dan mengalahkan Li Fugui di depan banyak orang. Dia menggonggong seperti anjing di tanah dan memohon belas kasihan. Tetapi orang-orangnya menemui perlawanan sebelum mereka bisa bergerak. "HMPH, kalian keluarga Yu dan keluarga Wei benar-benar budak dari tiga marga. Kalian berganti keluarga begitu cepat, sayang sekali. Aku khawatir orang ini akan mengecewakan kalian. Mereka yang diincar oleh keluarga Sangguan kita pasti akan mati." Kali ini, suara serak dan dingin terdengar dari belakang Sangguan Hong. Li Fugui melirik ke samping, dan melihat seorang lelaki tua kurus dengan berbagai urat seperti jaring laba-laba di wajahnya dan mata seperti ular berbisa yang telah melangkah ke mimbar di beberapa titik. Tepat pada saat ini, lelaki tua itu memalingkan matanya dan menatap Li Fugui dengan senyum aneh di wajahnya. Li Fugui langsung terkejut, dan perasaan bahaya ekstrim membuat semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Orang tua ini benar-benar orang yang sangat kuat. Masih pria yang kuat di luar level Ming Jin, di antara semua orang yang pernah ditemui Li Fugui. Hanya Tuan Ming Jing di Kolosseum yang memberinya perasaan yang sama. Ketika Tuan Yu dan Tuan Wei melihat lelaki tua kurus ini, ekspresi mereka berubah drastis. Terlepas dari identitas mereka, mereka secara pribadi dia berjalan di depan Li Fugui. Seolah-olah dia khawatir lelaki tua kurus ini akan menyerang Li Fugui kapan saja. "Ular tua, angin apa hari ini? Masalah sepele? Bagaimana kamu membawa orang tuamu ke sini?" Pak Tua Yu tersenyum, merendahkan postur tubuhnya, dan bahkan memberi hormat. Bahkan Tuan Wei, yang pemarah, jarang mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya menatap Tuan Si dengan mata tidak ramah. Old Snake menyeringai, tawanya juga aneh. Dia berkata perlahan, "Kamu tidak bisa melindungi orang ini, berani memprovokasi keluarga Sangguan kita. Sejak awal, dia akan hancur." Dia berkata dengan marah, "Ada peraturan." Di konferensi eliksir, apakah itu konferensi kunjungan bahan obat tradisional Tiongkok atau konferensi obat spiritual? Tidak ada kompetisi yang diizinkan. Apakah Anda, keluarga Sangguan, ingin menginjak-injak peraturan? Old Si memalingkan matanya dan berkata dengan dingin. "Jadi apa? Aturan ini hanya digunakan untuk menahan orang lain. Ketika saya, Sangguan Patriarch, mengambil posisi presiden konferensi eliksir, siapa yang berani mengatakan tidak? Beraninya kamu mengatakan itu." Orang tua itu marah. Tapi selain dari kata-kata ini,
dia tidak dapat menemukan metode pencegahan efektif lainnya. Mata patriark keluarga Wang berkedip, tetapi dia tidak berbicara, dan memilih untuk berdiri di pinggir lapangan. Tuan Xie bahkan lebih tersenyum, melihat pemandangan ini dengan sombong, dia hampir langsung mendapat masalah. Hati Tuan Yu tenggelam. Dia mengerti bahwa jika 4 keluarga besar melakukan tekanan bersama, mungkin saja untuk mencegah tragedi hari ini terjadi, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui dari reaksi patriark keluarga Wang dan Tuan Xie. Melihat ekspresi wajah ular tua menjadi semakin berbahaya, Tuan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ular tua, tidak bisakah kita membahas masalah ini lagi?" Begitu ucapan ini keluar, di kursi penonton, beberapa alkemis yang awalnya berencana untuk bersatu dan menekan, terdiam, dan tidak ada lagi gerakan. Selama manfaatnya tetap sama, siapa peduli siapa yang memberi mereka manfaat? Secara khusus, jika Anda mendukung Li Fugui, Anda pasti akan melawan keluarga Sangguan. Dalam hal ini, jika Li Fugui gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak ada yang mau mengambil risiko seperti itu. Apalagi bila Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sama tanpa mengambil resiko. Hahaha, Li Fugui, mengapa kamu bodoh dan tidak bisa berbicara? Kamu cukup pandai berbicara sekarang. Tetapi kamu berbicara sekarang. Hahaha, dengan ular tuaku di sini, bahkan jika itu adalah keabadian Daluo yang turun hari ini, aku bisa tidak menyelamatkanmu. Wajah Sangguan Hong penuh kebencian, tetapi matanya penuh kesenangan, dan nadanya penuh kegilaan. Semua orang tahu bahwa selama Li Fugui jatuh ke tangan keluarga Sangguan, putra Sangguan ini pasti akan hidup dalam penyesalan yang disiksa Li Fugui ke dunia ini. Memikirkan hal ini, banyak orang di kursi penonton diam-diam menghela nafas dan menatap Li Fugui dengan kasihan. Dari sudut pandang mereka, Li Fugui juga bersalah dalam masalah ini. Jika Li Fugui dapat berkembang secara tidak signifikan dan tidak memprovokasi keluarga Sangguan dengan cara yang begitu terkenal, masalah tersebut tidak akan berkembang ke tingkat yang buruk dengan begitu cepat. Sayang sekali Li Fugui masih muda dan sembrono. Dia tidak percaya pada kejahatan, dan dia mungkin ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Mungkin, jika Li Fugui bersedia berlutut dan memohon belas kasihan, dan menjadi anjing dari keluarga Sangguan, hal-hal mungkin tidak akan berbalik. Memikirkan hal ini, mereka yang melihat ketidaksenangan Li Fugui menjadi lebih merah karena ejekan. Apakah kamu sudah selesai? Hanya saja yang tidak diharapkan semua orang adalah Li Fugui, yang seharusnya dalam masalah dan gelisah, sangat tenang, dan bahkan pada saat ini, ada senyuman di wajahnya. Li Fugui bertanya dengan nada yang sangat aneh, "Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu begitu biasa tapi begitu percaya diri." Kalimat ini sangat melukai Sangguan Hong. Dia menunjuk ke arah Li Fugui dan berteriak dengan tajam, "Old Snake, tangkap orang ini untukku, saya ingin mengambilnya kembali." "Jangan khawatir, Tuan Muda, budak tua ini akan mengambil tindakan sekarang." Tuan Yu dan Tuan Wei berkata dengan nada tajam, "Jika kalian berdua masih ingin untuk berhenti, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Ekspresi Tuan Yu dan Tuan Wei berubah, dan mereka berjuang di dalam hati mereka, lawan. Tetapi mereka sudah bertaruh pada Li Fugui. Jika Li Fugui dibiarkan mati di sini, maka kedua keluarga itu akan benar-benar tamat. Belum lagi setelah keluarga Sangguan membunuh Li Fugui. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mencabut kedua keluarga tersebut. Hal ini saja akan berdampak besar pada reputasi kedua keluarga tersebut. Penatua kedua bukanlah orang bodoh. Setelah memikirkan hal ini, mereka berdua mengambil keputusan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Old Snake, kami tahu kami bukan lawanmu, tapi kami masih bisa melakukannya jika kami menyeretmu sebentar. Aku sudah memerintahkan orang untuk memberitahu konferensi eliksir. Jika kamu keras kepala, aku khawatir kamu akan menderita nanti. Gunakan konferensi eliksir untuk menekanku, kamu harus lebih khawatir tentang dirimu sendiri."
Wajah Old Si menjadi suram dan dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa tidak satu pun dari keduanya yang akan memberinya wajah ketika dia pergi sendiri. Tepat ketika Tuan Ular hendak membuat gerakan marah untuk melucuti kedua orang ini, Li Fugui tiba-tiba tertawa, dan Lang-Lang berkata, "Tolong lihat, semuanya, ini adalah gaya keluarga Sangguan, mereka sombong dan tidak masuk akal, dan mereka suka menggunakan kekerasan untuk menindas orang. Begitu orang seperti itu benar-benar memenangkan posisi Presiden Konferensi Eliksir. Apakah itu benar-benar hal yang baik untuk semua orang?" Sangguan Hong mengertakkan gigi. Dengan kebencian, dan mengutuk, Li Fugui, "Kamu sudah sekarat sekarang, mari kita bicarakan ini lagi. Menurutmu apakah ada yang mau mendengarkan?" Li Fugui tersenyum ringan, dan berkata dengan tenang, "Pertama-tama, aku tidak akan mati. Bahkan jika aku mau, aku bisa jamin kamu akan mati sebelum aku." Tiba-tiba berhenti, Li Fugui mencibir lagi pada Elder Snake, dan berkata kata demi kata, "Adapun berguna atau tidak, tentu berguna. Saat tembok runtuh dan semua orang mendorongnya kembali, saya khawatir Penatua Ular biasa bisa mengatasinya." Benar, di kursi penonton, seseorang yang tidak takut dengan keluarga Sangguan akhirnya berdiri dan berkata dengan keras, "Tuan Li benar. Tetapi Sangguan keluarga menentang arus. Keluarga seperti itu tidak layak bertanggung jawab atas konferensi ramuan. Nyatanya, tidak mungkin menyinggung hanya satu orang dengan perilaku keluarga Sangguan." Setelah beberapa saat, semakin banyak orang berdiri dan mendukung Li Fugui. Li Fugui hampir tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia sudah lama sibuk sekarang, dan efek sebenarnya yang dia dapatkan tidak setengah dari apa yang dia miliki saat itu. Perilaku keluarga resmi telah mendorong banyak orang netral ke lawannya. Bagi Li Fugui, ini benar-benar hal yang luar biasa yang dia senang lihat terjadi. "Nak, kamu mencari kematian?" Ular tua sangat marah. Dia secara alami melihat tujuan Li Fugui, segera mengulurkan telapak tangannya, dan tiba-tiba meraih kepala Li Fugui. Pukulan ini sangat cepat, tepat ketika Li Fugui ingin menghindar, aura yang menarik napas tiba-tiba keluar dari tubuh Selau. Momentum ini langsung menyelimuti Li Fugui, mengelilinginya di tengah, membentuk tekanan yang kuat. Tubuh Li Fugui benar-benar disalibkan oleh momentum ini. Sangat kuat, tidak ada rasa takut di mata Li Fugui. Tetapi tatapan cerah muncul di matanya. Apakah ini kekuatan yang dibawa oleh alam di luar tingkat Mingjin? Hanya auranya yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, berapa banyak kartu yang dia miliki, saat ini dia hanya bisa dengan patuh menunggu di tempat untuk mati. Rana ini, suatu hari, dia akan mencapainya. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, penuh keyakinan di dalam hatinya. "Hati-hati!" Tuan Wei dan Tuan Yu berteriak dengan suara rendah. Mereka berubah menjadi hantu, dan masing-masing meninju telapak tangan ular tua itu. HMPH, Old Snake mendengus dingin, menunjukkan penghinaan di wajahnya, menjabat tangannya. Ekspresi Tuan Wei dan Tuan Yu berubah, dan tubuh mereka langsung terlempar keluar. "Aku ingin melihat, siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Old Si menatap Li Fugui seperti ular berbisa yang nyata, penuh emosi gila, dan jari-jarinya sangat dekat dengan kepala Li Fugui. "Hei, tidak baik berkelahi dan membunuh, terutama karena ada banyak penonton yang tidak bersalah di sini." Pada saat ini, desahan muncul, dan kemudian, sesosok muncul di samping Selau, ular tua memadatkan jari-jarinya, dan kemudian berteriak dengan marah, "Ming Jing, ternyata penjahat yang berbahaya ini." Old Snake merasakan perasaan krisis yang tak terbatas di dalam hatinya, dan untuk melindungi dirinya sendiri, dia harus tiba-tiba meraih tangannya dan berbalik, pukul Tuan Ming Jing. Namun, sosok Tuan Ming Jing berubah menjadi hantu dan perlahan menghilang menjadi kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di samping Li Fugui. Di mata orang lain, apakah itu Tuan Ming Jing atau Selau,
mereka tampaknya telah menguasai teleportasi legendaris yang sangat ajaib. Namun, prajurit kuno yang sebenarnya dapat melihat dengan jelas bahwa mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang teleportasi, hanya karena kecepatannya terlalu cepat sehingga mereka menciptakan ilusi teleportasi. Li Fugui menghela nafas lega. Nyatanya, justru karena melihat sosok Tuan Mingjing maka dia berani langsung memprovokasi Selao dengan begitu angkuh. Tentu saja, Li Fugui tidak pernah memiliki ide untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri di tangan orang lain. Demikian pula, kartu hall aslinya bukanlah Tuan Mingjing, tetapi Sang Guanhong sendiri. Saat itu di Kolosseum, Li Fugui memiliki pertemuan dekat dengan Sang Guanhong, bukan hanya untuk berpura-pura. Setelah dia mengetahui latar belakang Sang Guanhong, dia sudah siap. Selama masih ada pilihan terakhir, Li Fugui akan menukar nyawa Sang Guanhong dengan nyawanya sendiri tanpa ragu-ragu. Jika tidak, setidaknya Sang Guanhong harus dibunuh sebelum dia mati. Tapi sekarang krisis telah teratasi, Li Fugui secara alami tidak akan mengungkapkan kartunya. Ular tua menatap Tuan Mingjing dengan mata merah, dan berteriak dengan nada yang sangat tajam, "Mingjing, kamu penjahat, berani memprovokasi keluarga Sangguan kami dan ikut campur dalam keluhan kami. Saya benar-benar tidak takut setelah keluarga kami duduk di posisi itu, kamu akan dibunuh oleh binatang buas. Apakah medannya diratakan?" Tuan Mingjing dengan ramah tersenyum, tetapi berkata dengan nada yang kuat, "Ada banyak orang yang mengatakan apa yang kamu katakan, dan beberapa dari mereka lebih kuat dari Anda. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar dapat dilakukan." Ular tua itu berteriak dengan marah. Itu di masa lalu, dan Kolosseum saat ini jauh dari kepercayaan dulu. Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Sangguan kami dapat tidak melakukan apapun terhadap Anda? Tidak mungkin. Tuan Mingjing tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berkata dengan tenang, "Tuan Li Fugui sekarang adalah mitra Kolosseum kami, dan Kolosseum kami memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan kami mitra. Jika Anda keluarga Sangguan tidak bertanya terlebih dahulu jika Anda melewati Kolosseum kami, Anda ingin membunuh mitra kami. Apakah menurut Anda Kolosseum kami terbuat dari lumpur? Kamu." Ular kuno tubuhnya sedikit gemetar, napasnya terengah-engah. Dia menatap Tuan Mingjing beberapa kali, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Mata Li Fugui berkelap-kelip. Dari adegan ini, dia bisa melihat bahwa Tuan Mingjing seharusnya benar-benar ahli. Kalau tidak, dengan karakter ular tua ini, dia tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk berbicara omong kosong. Dari sudut pandang ini, energi dan kekuatan di balik Kolosseum, seperti yang dia duga, tidak boleh diremehkan. Demikian pula, Li Fugui bertaruh dengan benar. Dengan kartu Kolosseum di tangan, Li Fugui bisa melakukan banyak hal. Memikirkan hal ini, sudut mulut Li Fugui sedikit terangkat, dan dia memandang Sang Guanhong yang akan memuntahkan darah dengan marah, dan dia berkata perlahan, "Tuan Sangguan, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan menyiksa saya sehingga hidup akan lebih buruk dari kematian? Saya berdiri di sini, apakah Anda masih ingin memberi saya perintah atas nama Presiden Konferensi Eliksir?" Diam, wajah Sang Guanhong sudah berubah ungu, dan dia sudah menjadi marah ketika mendengar ini. Li Fugui meraung dan berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan bersembunyi di belakang orang lain selama sisa hidupmu. Selama kamu memiliki kesempatan, aku pasti akan membunuhmu." Li Fugui tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan nada sarkastik, "Hanya mengandalkan pemborosan sepertimu? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melawanku 1 lawan 1? Aku memberimu 1 tangan. Bisakah kamu melukai salah satu jariku?" Wow, wajah Sang Guanhong memerah, dan seteguk darah menyembur keluar. Kata-kata Li Fugui benar-benar membunuh. Meskipun status Sang Guanhong sangat tinggi, dia tidak memiliki bakat luar biasa. Jika dia diminta untuk berduel dengan Li Fugui, bukankah itu akan membuatnya mati? Dan dengan cara ini,
Sama saja dengan mengungkap fakta bahwa Sang Guan Hong adalah pemborosan di depan semua orang. Sang Guan Hong memiliki wajah terbaik, jadi tentu saja dia tidak bisa menerima hal seperti itu. Dia bisa menerima kata-kata Li Fugui untuk menyerangnya sebelumnya, tetapi ejekan di depan lebih dari 10.000 orang ini membuat mentalitasnya meledak. Tuan muda, wajah ular tua itu berubah drastis. Dia meraih pergelangan tangan Sang Guan Hong dengan tangannya, dan berkata dengan cemberut, "Bawa kembali Tuan muda segera. Kondisi fisik Tuan muda saat ini sangat buruk, bawa dia pergi dengan cepat." Iya. Ketika kedua lelaki tua itu mendengar ini, mereka buru-buru membawa Sang Guan Hong dan pergi dengan cepat. Ular tua itu membungkukkan pinggangnya, matanya perlahan menyapu Tuan Mingjing, dan akhirnya jatuh pada Li Fugui. Sebuah momentum yang kuat meletus, dan ketika Li Fugui waspada, Snake Lao tidak melakukan apa-apa dan pergi begitu saja. Tetapi semakin banyak ini terjadi, Li Fugui menjadi lebih waspada. Keluarga Sang Guan memang keluarga besar di konferensi ramuan, kekuatannya tak terduga. Dan jika Anda datang keluar untuk membuat persembahan secara acak, Anda akan memiliki kekuatan melebihi tingkat Mingjin. Sebagai perbandingan, sayap Li Fugui terlalu tipis. Tidak heran pada dasarnya tidak ada yang optimis tentang dia. Saya pikir begitu di hati saya. Namun, gerakan di wajah Li Fugui tidak lambat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan senyum masam, "Tuan Mingjing, terima kasih atas kejadian ini. Jika Anda tidak muncul tepat waktu, saya akan mati di sini, Tuan." Mingjing tersenyum main-main dan berkata, "Kamu bukan tipe orang yang mudah mati. Kalau tidak Kolosseum kami tidak akan bekerja sama denganmu." Jantung Li Fugui berdetak kencang, tetapi dia pura-pura tidak mengerti, dan berkata, "Tuan Mingjing ada di sini karena dia takut aku akan melarikan diri dan tidak memenuhi perjanjian dengan Kolosseum, kan, Tuan?" Mingjing mengelus janggutnya dan berkata, "Bagus kamu tahu. Sepertinya aku tidak perlu bicara lebih banyak, ikuti saja aku." Bagus, Li Fugui tersenyum dan melakukan perbuatan baik. Dia awalnya berencana pergi ke Kolosseum untuk memamerkan kekuatannya setelah pekerjaan di sini selesai. Yu Jianjia dan Wei Qingting mendekat, dan mereka berkata serempak, "Kami juga pergi." Li Fugui merenung sejenak, lalu melihat muridnya yang murah Wang Hao yang memandangnya dengan menyedihkan, mengangguk dan berkata, "Baiklah, cepat atau lambat kamu akan menjadi asistenku, dan kemudian menjadi apoteker, memurnikan roh secara mandiri. Jadi, mari kita mulai sekarang." "Bagus. Terima kasih guru," Wang Hao bersorak penuh semangat. Yu Jianjia dan Wei Qingting juga sedikit bersemangat. Kedua wanita itu adalah mahasiswa. Meskipun mereka berasal dari keluarga Gu, mereka belum pernah terpapar hal-hal ini, jadi mereka tentu saja penuh rasa ingin tahu. Dari kursi penonton, Yu melihat pemandangan ini dari kejauhan. Dia menggigit bibirnya dengan gigi putihnya, wajahnya sangat pucat, dan ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Setelah sekelompok orang mengikuti Tuan Mingjing keluar dari pusat konferensi, mereka menaiki mobil khusus yang datang untuk menjemput mereka dari Kolosseum. Konvoi dimulai dan menuju ke Kolosseum. Di pusat konferensi, ini sangat berbahaya. Baru saja aku benar-benar mengira kedua keluarga kita sudah tamat. Tuan Yu dan Tuan Wei duduk kembali di kursi mereka dengan sedikit malu. Mereka berbicara tentang apa yang baru saja terjadi dengan berlama-lama ketakutan. Berkata setelah itu, dia tertawa lagi. "Tampaknya kita memenangkan taruhan, benar Pak Tua. Aku selalu merasa bahwa anak ini tidak hanya bisa menang sekarang, tapi juga menang selamanya. Ini berita bagus untuk kita, selama kita terus berjalan langkah ini. Cepat atau lambat, impian generasi keluarga kita akan terpenuhi." Kedua lelaki tua itu menjadi semakin bersemangat ketika mereka berbicara, dan mereka meludah kemana-mana, berbicara tanpa henti. Seolah-olah tidak ada orang di sana. Dia tidak peduli bahwa Tuan Xie di sebelahnya memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Bersambung.